Selamat pagi anak-anak, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Karena di pagi yang berbahagia ini kita ketemu kembali dalam pembelajaran ekonomi. Minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang indeks harga, yaitu tentang indeks agregatif, Paske, Laspayers, dan Marshall. Mudah-mudahan pembelajaran minggu yang lalu telah dapat anak-anak Bapak kuasai, dan selanjutnya marilah kita melanjutkan pembelajaran kita tentang inflasi. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui pengertian inflasi, tujuan daripada menghitung inflasi, dan beberapa hal mengenai inflasi. Terima kasih bagi anak-anak Bapak semua, tetap semangat dan selamat mengikuti pembelajaran ekonomi. B. Inflasi. Pertama, pengertian inflasi. Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Dengan kata lain, inflasi dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa tiga komponen utama yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan inflasi, yaitu adanya kenaikan harga, dua, bersifat umum, dan ketiga, berlangsung secara terus-menerus kenaikan tersebut. Dua, penyebab inflasi. Secara umum, inflasi disebabkan oleh naiknya permintaan terhadap barang dan jasa secara signifikan, atau dapat juga disebabkan oleh naiknya biaya produksi, naiknya permintaan, dan naiknya biaya produksi mendorong produsen untuk menaikkan harga. Dan jika kenaikan harga secara terus-menerus, maka terjadilah apa yang disebut dengan inflasi. Secara umum, ada tiga faktor utama terjadinya inflasi. Pertama, permintaan atau demand. Dua, penawaran atau supply. Tiga, ekspektasi atau perkiraan tentang masa depan. Pembahasan tersebut dapat kamu baca buku ekonomi halaman 86 sampai dengan 87. Yang ketiga, jenis-jenis inflasi. Secara umum, inflasi dibagi menjadi dua. Pertama, inflasi inti atau core inflation, yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental seperti interaksi permintaan dan penawaran. B. Inflasi non-inti atau noise inflation, yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Dalam hal ini terdiri atas 1. Inflasi volatile food. Ini dipengaruhi oleh tekanan atau shock dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, dan gangguan penyakit. 2. Inflasi administered price. Ini biasanya inflasi diakibatkan oleh biaya produksi atau biaya administrasi yang dikeluarkan oleh pengusaha. 3. Inflasi yang dipengaruhi tekanan berupa kebijakan harga pemerintah seperti BBM, listrik, tarif, angkutan, dan lain-lain.
Selain dua jenis inflasi tersebut, inflasi dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa sudut pandang. Pertama, inflasi berdasarkan penyebabnya. Dua, inflasi tarikan permintaan, demandful inflation, yang disebabkan oleh terjadi akibat dari adanya kenaikan permintaan secara umum yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran secara umum atau produksi barang-barang. Yang kedua, inflasi karena dorongan biaya atau cost-push inflation. Inflasi ini akibat dari adanya kenaikan biaya produksi yang tinggi dibandingkan dengan produktivitasnya. Contohnya dapat kamu baca buku ekonomi halaman 88 dan 89, termasuk juga dengan grafiknya. B. Inflasi berdasarkan tingkatannya. Pertama, inflasi ringan di bawah 10% per tahun. Kedua, inflasi sedang antara 10% sampai dengan 30% per tahun. 3. Inflasi berat antara 30% sampai dengan 100% per tahun. 4. Hiperinflasi yang tingkatannya berada di atas 100% per tahun. C. Inflasi berdasarkan asalnya. 1. Domestic inflation, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena pengaruh kejadian ekonomi yang terjadi di dalam negeri. Misalnya terjadinya defisit anggaran belanja yang secara terus-menerus dan diatasi dengan cara mencetak uang yang berlebihan. 2. Imported inflation, yaitu inflasi yang terjadi sebagai imbas dari kenaikan harga-harga barang impor. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga-harga barang impor sebagai bahan pokok untuk memproduksi barang. Terima kasih anak-anak Bapak sekalian yang telah mengikuti pembelajaran di hari ini, yaitu tentang inflasi. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berkenan di hati anak-anak Bapak, mendapatkan tambahan ilmu, kemudian tetap semangat. Harapan Bapak, kita semua tetap sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran lainnya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.